Dita takut pada Saleha dan memutuskan untuk ikut perintah Saleha menjebak Nadia agar kebusukan Nadia bisa terbongkar dan secepatnya Dita pun juga akan bisa mendapatkan karmanya. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Saleha yang tayang pada hari ini Jumat 1 November 2024. Wah, udah gak sabar banget nih guys untuk nonton kelanjutan sinetron Saleha karena episode kemarin cukup seru sih kalau menurut Mimin ya. Ya, walaupun kejahatan Nadia masih belum terungkap sampai sekarang, tapi setidaknya Nadia sudah mengakui kalau dia itu adalah kakak kandung dari Bara kepada Baranya. Dan Bara sekarang juga ya jauh lebih respect sama Saleha ya, tetap daripada sama kakaknya Nadia ini, karena memang Bara tahu banget gimana karakter asli dari Nadia ini yang memang plek-ketiplek sama ibunya Rianti. Nah, kemudian kabar baiknya juga Intan juga sudah sadar. Dia berjanji kepada Saleha untuk tidak lagi terprovokasi atau mudah dimanipulasi oleh Nadia. Dan pada akhirnya dia meminta maaf sama Saleha, sadar kalau dia itu dijahatin dan dipengaruhi oleh orang busuk seperti Nadia. Dan pada akhirnya dia menyadari hal itu semua, dia meminta maaf sama Saleha, sama Nando juga. Dan ya, itu adalah hal yang sangat amat terbaik ya guys ya sebenarnya ya, untuk Intan, untuk Saleha, dan untuk Nando, serta untuk Dani juga setelah ini. Karena walau bagaimanapun kalau Intan masih saja mudah dipengaruhi oleh Nadia, ya tentu permasalahannya akan tetap di situ-situ aja, nggak akan ada kemajuan nih untuk alur cerita dari sinetron Saleha ini. Jadi setidaknya kalau Intan sudah mulai sadar, kemudian jati diri Nadia ini sudah mulai sedikit demi sedikit terbongkar, nah itulah yang buat kita tuh bahagia, karena setidaknya alur ceritanya jadi mulai maju nih, nggak stuck di situ-situ aja. Karena kan di episode sebelum-sebelumnya tuh kita udah bosen banget ya guys ya, melihat si Saleha menderita terus, kemudian yang jahat semakin jahat, yang licik semakin licik, yang menderita semakin menderita. Jadi kan kayak yang gak adil aja gitu untuk pemeran utamanya. Dan di saat pemeran utamanya Nando berusaha untuk mengungkapkan fakta, selalu saja dipersulit dan bahkan digagalkan. Tapi kalau untuk sekarang kita sudah melihat bagaimana cara Nando dan Saleha untuk menyelesaikan permasalahan ini. Mereka juga sudah berbaik-baik dengan Intan. Intan pada akhirnya akan mau mendengarkan Saleha dan Nando untuk menjebak Nadia dengan berpura-pura masih membenci Saleha. Dan pada akhirnya nanti ya akan ada hal yang baik nih guys. Karena apa? Karena jebakan dari Intan ini sepertinya akan kena nih di Nadia ini. Nah tapi kita juga gak bisa setenang itu ya, karena si Nadia ini bukan orang yang bodoh juga. Dia memang licik dan jahat ya, tapi licik dan jahatnya ini ya udah maksimal banget nih. Jadi ya dia nggak akan sebodoh yang kita kira. Mungkin kalau Ibu Dita masih bisa lah dia kadang-kadang dibodohi atau gimana ya. Tapi kalau si Nadia ini, dia pasti akan lebih berpikir lah seperti si Rianti sebelumnya ya, tidak mudah dimanipulasi. Dan ya karena memang dia orang yang lebih manipulatif dari orang-orang lain, jadi ya pastinya dia bakalan lebih hati-hati juga nih untuk bertindak setelah ini. Ditambah lagi dengan dia juga sudah jujur kepada Bara kalau dia itu adalah kakaknya Bara, jadi pasti dia nantinya bakalan merasa hati-hati lagi nih ke depannya. Dia pasti mungkin akan berpikir Bara ini akan menceritakan tentang dia, tentang statement dia juga kepada Pak Darmawan, kepada Saleha khususnya, kepada Nando juga. Dan pada akhirnya ya selama ini dia berusaha untuk menutupi identitasnya, ya terbongkar nih sekarang. Dan yang kita harapkan itu sebenarnya
setidaknya orang yang jahat yang selalu berusaha untuk mencelakai Saleha ini nih udah tahu nih siapa. Jadi sekarang tinggal mengumpulkan bukti saja agar Nadia ini bisa dipenjara. Nah, kalau nanti si Nadia ini berhasil dipenjara, ya setidaknya Saleha dan Nando akan kembali baik lagi nih ya hubungannya. Kemudian akan lebih tenang juga untuk menjalani kehidupannya. Namun di episode hari ini pada akhirnya si Dita ya dilepaskan juga nih guys, karena memang sudah terbukti kalau bukan Dita lah yang menculik Reza di sekolah, tapi orang lain yang memang sengaja memakai baju yang mirip sekali dengan bajunya Dita, kemudian yang membuat seolah Reza juga mengatakan kalau itu adalah Ibu Dita kepada pihak kepolisian dan kepada orang lain. Jadi ya trauma dari Reza kepada Ibu Dita ini masih ada nih ternyata, walaupun bukan Bu Dita yang menculik dia. Jadi di episode kali ini tuh Saleha merasa sangat amat marah karena memang Dita yang pada akhirnya dibebaskan oleh pihak kepolisian, ya tentu dia kembali ke rumah ya. Nah itu tuh yang membuat semua orang tuh ya jadi agak ketar-ketir juga, karena walau bagaimanapun mereka udah tahu kan gimana sifat asli dari si Dita ini. Di saat Dita berusaha untuk memanggil Reza, ternyata Reza tuh langsung ketakutan nih guys, dan langsung deh si Saleha mau berusaha untuk melindungi anaknya dengan hampir saja memukul Ibu Dita di depan anaknya. Di sini terlihat sekali kalau Ibu Dita tuh merasa sangat amat ketakutan juga nih sama si Saleha ini, dan gak nyangka ya kalau ternyata Ibu Dita ini udah mulai agak ketar-ketir juga dengan Saleha. Yang biasanya dia berani banget kan mau ngapa-ngapain Saleha, mau manas-manasin Saleha dan segala macam. Tapi ya sekarang sepertinya Dita yang biasanya sok-sokan di depan Saleha bakalan tunduk nih guys. Dan mungkin saja, kemungkinan besar ya, kalau si Dita ini akan membantu Nando dan Saleha untuk melancarkan misi mereka, yaitu menjebak Nadia. Jadi apa yang diinginkan oleh Nadia sekarang itu adalah kekacauan terhadap Saleha dan Nando tentunya. Jadi Intan masih berperan sebagai orang yang memang membenci Saleha. Ibu Dita pun juga akan mengikuti semua rencana-rencana jahatnya Nadia. Bara juga pada akhirnya akan melunak. Dia pura-pura baik sama Nadia, namun pada akhirnya dia juga akan menjebak Nadia. Dan tentu hal inilah yang sangat amat kita harapkan banget ya guys ya, kalau drama ini akan berhenti di saat kita akan melihat si Nadia ini benar-benar masuk penjara dan menerima hukumannya. Nah, di episode kemarin tuh kan kita melihat kalau Bara ini masih belum menerima lah. Nadia itu mengaku kalau dia itu adalah kakak kandung dari Bara, di mana Ibu Rianti ternyata mempunyai anak di luar nikah, yang mana anak itu adalah si Nadia ini. Nah, jadi Bu Dita kan sebelumnya pernah ngomong juga nih sama Nadia kalau sebenarnya Nadia itu bukanlah anak yang diharapkan oleh Ibu Rianti. Nah, Mimin sih berharapnya Nadia ini bakalan kalah juga nih kalau Bara mengatakan hal yang sama kepada Nadia. Karena mental Nadia itu karena memang dia merasa tidak pernah disayangi selama ini oleh ibu kandungnya sendiri. Karena memang kan Ibu Rianti ini fokusnya sama Bara terus ya guys ya. Bahkan dia hanya mengakui Bara lah sebagai anaknya. Jadi sekarang ya kalau Nadia berusaha untuk membahagiakan ibunya dengan membalaskan dendam pada Saleha, kalau menurut Mimin itu tuh nggak bijak. Karena memang yang dia lakukan itu hanyalah kepuasan dia agar bisa dianggap sebagai anak oleh Ibu Rianti. Sebenarnya itu aja nih permasalahan si Nadia ini. Jadi Nadia ini sebenarnya ya butuh kasih sayang aja sebenarnya, butuh kasih sayang orang tua, butuh perhatian orang tua. Karena memang selama ini dia tidak mendapatkan hal itu. Karena Rianti ya jauh lebih maksimal untuk mengurus Bara daripada mengurus dia.
Dan ya buat apa sebenarnya Rianti berusaha untuk memberikan uang segala macam untuk Nadia kalau kasih sayang dari seorang ibu tidak dia dapatkan. Nah harusnya Bara nanti sadarkan nih kakak tirinya ini kalau sebenarnya ya Ibu Rianti itu nggak ada perasaan sayang sama sekali nih dengan si Nadia ini, dan jangan sampai Nadia melakukan hal-hal yang buruk seperti apa yang sudah dilakukan oleh ibunya juga, karena akan berakhir naas juga. Udah meninggalnya di dalam penjara, kemudian meninggalnya dalam keadaan punya penyakit menular dan tidak diperbolehkan lagi untuk dikebumikan oleh orang-orang terdekat. Jadi kan ya buat apa hidup seperti itu. Nah mudah-mudahan nanti Bara bisa menyadarkan kakaknya ini ya untuk stop melakukan hal-hal yang keji, apalagi melakukan hal-hal yang jahat kepada Saleha. Karena Bara aja tuh udah sadar banget Saleha itu tidak akan pernah melakukan hal yang jahat seperti itu. Dan ya sekarang kalau dia memang mau dianggap sebagai seorang kakak oleh Bara, ya udah berbuat baik aja seperti Saleha berbuat baik kepada orang lain. Karena dengan hal itu Bara pasti akan sayang sama Nadia. Cuma itu doang kok yang diinginkan oleh Bara, tapi sepertinya itu adalah hal yang sangat amat sulit ya untuk bisa dikabulkan oleh Nadia. Karena apa ya, yang namanya juga penyakit hati susah banget untuk diobati ya guys ya. Kita lihat aja nih nanti mau sampai kapan Nadia ini tetap berusaha untuk menjadi orang yang jahat sama Saleha. Karena di episode hari ini dia itu akan melakukan hal yang benar-benar sangat amat di luar dugaan. Dia mau ngebakar Saleha dan Pak Darmawan coba. Wah ini sih udah parah banget ya. Karena Saleha tampak pergi ke rumahnya Pak Darmawan untuk ya ngobrolin sesuatu. Nah ini tuh sepertinya berhubungan dengan Bara ini nih. Nah tapi nggak tahu juga ya apa nih obrolan mereka berdua. Cuma ternyata lampu di rumah tersebut dimatikan oleh Nadia. Kemudian Nadia tiba-tiba membawa dirigen berisi bensin, dan itu buat apa coba kalau bukan untuk mencelakai Saleha dan Pak Darmawan. Udah gak sabar banget ya guys ya melihat Budita yang akhirnya tunduk pada Saleha dan ya setuju untuk menjebak si Nadia juga nih setelah ini. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.